Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Arya Bintang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Sebelum membahas mengenai Pancasila dan pengimplementasiannya dalam kehidupan bangsa Indonesia, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah dari proses singkat kelahiran Pancasila di Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Momen itu kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional untuk mempersiapkan diri dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang membahas aspek-aspek penting dalam negara Indonesia. Pada rapat BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni, mulai dibahas mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan, peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan keutuhan yang Maha Esa yang dinamakan oleh Soekarno dengan Pancasila. Kemudian, untuk merespon pembentukan dasar negara itu, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk penyusunan teks resmi Pancasila, yang pada akhirnya Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, dan akhirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Penciptaan dasar negara ini merupakan suatu hal yang patut untuk kita apresiasi dan tidak lupa untuk melakukan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Nah, terdapat beberapa aspek dalam pengimplementasian Pancasila. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Nah, yang pertama ada dasar konstitusi. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam konstitusi Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua kebijakan politik dan hukum harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi ini memastikan bahwa negara dan pemerintah Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila mendorong adanya persatuan dalam keberagaman. Implementasi nilai ini dalam aspek politik berarti menghargai dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip ini mempromosikan pluralisme politik dan peningkatan partisipasi politik dari semua elemen masyarakat. Kemudian musyawarah mufakat. Nilai musyawarah mendorong adanya proses pengambilan keputusan politik melalui dialog, diskusi, dan kesepakatan bersama. Implementasi nilai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan politik, termasuk partai politik, kelompok masyarakat, dan juga individu. Dengan demikian, keputusan politik mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kemudian ada keadilan sosial. Dalam Pancasila, menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Implementasi nilai ini dalam aspek politik berarti adanya kebijakan yang mendorong pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga ekonomi, serta memastikan akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan politik. Kemudian, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila, mengakui adanya keyakinan dan kepercayaan yang berbeda di dalam masyarakat adalah sebuah hak. Implementasi nilai ini dalam aspek politik adalah menghormati kebebasan beragama dan memastikan bahwa negara tidak memihak pada suatu agama tertentu. Prinsip ini juga mendorong toleransi, dialog antar agama, dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan politik. Kemudian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dalam aspek ekonomi di Indonesia. Nilai Tuhan Yang Maha Esa mengakui adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi moralitas, etika, dan juga keadilan.
Implementasi nilai ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, nilai yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan adil dan beradab dalam konteks ekonomi. Implementasi nilai ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, menghormati hak-hak pekerja, dan juga menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan ekonomi mendorong persatuan dalam keberagaman. Implementasi nilai ini dalam aspek ekonomi berarti menghargai dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Kemudian ada nilai kemusyawaratan. Nilai ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Implementasi nilai ini berarti bahwa kebijakan ekonomi harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, buruh, petani, dan juga konsumen. Kemudian nilai keadilan sosial dalam aspek ekonomi, yaitu adanya kebijakan yang mendorong pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan usaha. Kemudian aspek implementasi Pancasila dalam aspek keberagaman. Yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Pancasila menghormati kebebasan beragama dan menjamin hak setiap warga negara untuk beragama. Implementasi nilai ini berarti masyarakat dihimbau untuk menghormati dan mengakui hak setiap individu dalam menjalankan keyakinan agama dan kepercayaan mereka tanpa adanya diskriminasi atau paksaan dari pihak lain. Yang kedua, membangun toleransi dan kerukunan antaragama. Pancasila mendorong terciptanya kerukunan dan toleransi antaragama. Implementasi nilai ini berarti menghargai perbedaan agama, menghindari konflik antaragama, dan mempromosikan dialog dan interaksi positif antar berbagai umat agama. Yang ketiga, menghargai keragaman budaya. Pancasila mengakui keragaman budaya di Indonesia dan mendorong penghargaan terhadap kekayaan budaya tersebut. Implementasi dari nilai ini berarti menghormati, melestarikan, dan mempromosikan berbagai ekspresi budaya yang ada di Indonesia, seperti seni, adat istiadat, bahasa, tradisi, pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menjaga kedamaian dan mencegah konflik antar etnis. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan menghindari konflik etnis. Implementasinya diberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menghormati dan menghargai kelompok etnis yang berbeda, serta berupaya menjaga perdamaian dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik antar etnis. Pada kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia dapat diimplementasikan pada berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tadi adalah beberapa contoh aspek yang dapat diimplementasi dalam nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.